Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hak milik. Mengenai hak milik, yang pertama adalah dasar hukum. Hak milik atas tanah tentu bukan merupakan hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Hak milik merupakan salah satu jenis hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 16 ayat 1 huruf A UU PA. Lebih lanjut, ketentuan mengenai hak milik atas tanah ini diatur pada bab 3 pasal 20 sampai pasal 27 UPA yang memuat prinsip-prinsip umum mengenai hak milik atas tanah. Ketentuan lain mengenai hak atas tanah tersebut terdapat pada pasal 50 ayat 1 UPA yang menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang. Selanjutnya mengenai pengertian hak milik. Dalam pasal 20 ayat 1 UPA memuat ketentuan hukum mengenai definisi hak milik, yaitu sebagai hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 UPA mengenai fungsi sosial hak atas tanah. Turun-temurun maksudnya adalah hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup, dan apabila pemiliknya meninggal dunia, maka hak milik tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Dan yang kedua adalah terkuat, yaitu bahwa hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya, tidak memiliki batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuh maksudnya adalah hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas apabila dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya, dapat menjadi induk dari hak atas tanah lainnya, tidak berhubung pada hak atas tanah lainnya, dan penggunaan tanahnya lebih luas apabila dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya. Selanjutnya adalah perahlian hak milik atas tanah. Dalam pasal 20 ayat 2 UU PA yang memuat ketentuan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Beralih artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum, misalnya meninggalnya pemilik tanah. Bentuk peralihan hak milik yang berikutnya yaitu dialihkan. Dialihkan berarti berpindahnya hak milik atas tanah dari pemilik lama kepada pihak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum. Contoh dari perbuatan hukum yaitu jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan dalam modal perusahaan, atau lelang. Selanjutnya adalah mengenai subjek hak milik atas tanah. Mengenai siapa yang dapat menjadi subjek hak milik, maka mari kita perhatikan ketentuan pasal 21 UU PA. Hanya perseorangan pasal 21 ayat 1 UPA dan badan-badan hukum pasal 21 ayat 2 UPA yang dapat menjadi subjek hak milik atas tanah. Perseorangan yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 UPA yaitu hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Kemudianlah badan-badan hukum yang dimaksud pasal 21 ayat 2 UPA yaitu badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu seperti Bank Negara, Badan Keagamaan, Badan Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Selanjutnya adalah perlunya pendaftaran hak milik atas tanah. Pada pasal 23 UU PA memuat ketentuan hukum bahwa setiap peralihan, hapusnya hak milik maupun pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan di kantor pertanahan setempat. Pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Berdasarkan pasal 25 UU PA, hak milik atas tanah dapat dijadikan sebagai jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. Selanjutnya mengenai hapusnya hak milik. Dalam pasal 27 PA menetapkan beberapa faktor penyebab hapusnya hak milik, yaitu apabila tanahnya jatuh kepada negara atau tanahnya musnah. Tanah jatuh kepada negara disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 UU PA, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena ditelantarkan, atau karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2 UU PA. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.